Kali ini saya akan membagikan tips PC gaming untuk bermain nyaman di 768p atau 1080p Full HD. Selamat menyaksikan. Dalam kesempatan kali ini, PC gaming yang saya sarankan atau tips dari PC gaming yang saya sarankan berbudget 6 juta rupiah. Kenapa 6 juta rupiah? Karena yang pertama, dolar lagi tinggi. Dolar lagi tinggi 13.000 rupiah. Dan yang kedua, untuk bermain nyaman di 1080p, setidaknya budget 6 juta rupiah ini merupakan budget yang realistis. Langsung saja bisa dilihat rakitan saya. Ini saya ambil dari salah satu simulasi dari toko yang ada di Jakarta. Mungkin dari toko-toko yang lain harganya bisa beda, tapi saya ambil dari sini. Bisa dilihat saya memilih platform dari Intel. Mengapa saya pilih platform dari Intel bukan dari AMD, nanti akan saya jelaskan di belakang saja. Saya jelaskan dulu pemilihan komponen yang ada di sini. Yang pertama adalah prosesornya. Saya memilih prosesor Core i3 dari generasi yang paling baru, ya, Haswell series LGA 1150. Mengapa saya memilih yang 4130 bukan yang lebih tinggi? Karena Core i3 4130 ini sudah cukup untuk menghandle game-game yang terbaru sekarang. Mengapa dia bisa cukup? Karena game-game sekarang kan banyak yang minta thread dari prosesor itu 4 thread. Sedangkan Core i3 ini sudah 4 thread walaupun dia dual core. Dia terbantu dengan fitur hyper threading dari Intel. Jadi dia walaupun dual core, dia terbaca 4 thread di OS. Nah, saya ambil 4130 ini agar kita tidak perlu mengupgrade BIOS dari motherboard. Jadi kalau kita mengambil Core i3 4150 atau 4160, dia akan membutuhkan upgrade BIOS yang terbaru untuk bisa membaca prosesor dari Haswell refresh, karena 4150 dan 4160 itu berasal dari yang baru keluar terakhir, itu Haswell refresh. Sedangkan motherboard yang saya pilih adalah motherboard dengan chipset H81. Tentu saja tidak bisa langsung membaca prosesor dari Haswell refresh, karena prosesor Haswell refresh langsung terbaca di motherboard berchipset H97 dan Z97. Untuk chipset Haswell series yang keluaran pertama adalah H81, B85, H87 dan Z87. Itu semuanya membutuhkan upgrade BIOS untuk bisa membaca prosesor dari Haswell refresh. Nah, saya memilih Core i3 4130 agar langsung bisa dibaca oleh motherboardnya, karena sebagian dari kita mungkin tidak tahu tentang upgrade BIOS. Jadi saya menyarankan prosesor yang dari Haswell series saja biar langsung terbaca. Untuk pemilihan motherboard, saya kira untuk Core i3 ini chipset H81 sudah cukup. Komponen-komponennya juga sudah cukup fiturnya. Jadi kita tidak perlu membeli motherboard yang harganya di atas 1 juta, ya. Karena motherboard itu tidak, untuk gaming motherboard itu mungkin tidak berpengaruh pada performanya. Jadi saya ambil motherboard berchipset H81 dari ASRock. Ini mungkin bukan motherboard yang paling murah, tapi ini yang saya rekomendasikan karena ASRock terkenal dengan produk motherboardnya, dan juga dengan fitur yang sama dia harganya
bersaing, sangat menarik sekali harganya. Beda dengan tier brand yang top seperti Gigabyte, Asus atau MSI, dia kebanyakan harganya di atas 750 untuk chipset H81 yang paling murah. Jadi saya ambil ASRock ini udah lumayan murah, tapi dari brand yang cukup punya nama di motherboard, di lini motherboard. Oke, lanjut. Untuk hard disk, saya di sini sebenarnya sama saja. Saya merekomendasikan WDC atau Seagate, sama saja harganya. Untuk ukuran hard disk saya pilih 1 tera. Mengapa 1 tera? Karena untuk hard disk SATA 3 antara ukuran 320 GB, 500 GB dan 1 tera ini terpaut tipis ya. Untuk yang 320 itu harganya sekitar 550-an, untuk yang 500 GB itu 600-an, dan untuk yang 1 tera ini 680. Jadi harganya terpaut nggak sampai 50 dari yang 320. Padahal kita kalau beli 1 tera kan udah 3 kali lipat dari yang 320 GB untuk hard disk yang punya slot SATA 3 yang baru ya. Kalau yang SATA 2 kan stok lama, mungkin juga barang refurbished kan, untuk amannya kita pakai hard disk yang SATA 3 aja yang stok terbaru. Untuk serinya mungkin Caviar Blue ini punya RPM 7200 ya. Ini hard disk mainstream yang banyak dibeli, atau hard disk sejuta umat lah istilahnya. Kalau Seagate yang dengan RPM yang sama, yaitu Seagate Baracuda 720 RPM. Lanjut untuk pemilihan RAM. Saya di sini memilih RAM dengan kapasitas 8 GB dan saya memilih untuk konfigurasinya dual channel. Mengapa dual channel? Karena kapasitas 8 GB ini adalah kapasitas yang reliable untuk Core i3. Jadi yang maksimal yang reliable itu 8 GB. Untuk di atas 8 GB mungkin agak over size ya. Untuk Core i3 mungkin 8 GB, dia bisa handle, prosesornya bisa handle RAM sampai 8 GB. Dan saya langsung memberikan dual channel saja sekalian daripada single channel 8 GB nanti, karena performanya walaupun di gaming tidak terlalu berpengaruh, mungkin untuk penggunaan yang lain bisa. Dual channel ini sangat berpengaruh, jadi saya langsung ambil yang dual channel. Dan untuk harganya sendiri, ini adalah salah satu RAM 8 GB dual channel yang paling murah yang ada di pasaran Indonesia. Yang untuk sekedar informasi, untuk merek-merek yang macam Corsair atau Kingston yang seri dengan kecepatan yang PC 12800 atau 1600 MHz itu harganya masih sekitar 1 juta. Dan ini kecepatan RAM-nya sudah PC 12800. Ini kecepatan maksimal yang bisa disupport oleh chipset H81. Jadi untuk kedepannya nanti tidak perlu update RAM, tidak perlu. Jadi ini sudah konfigurasi RAM yang maksimal. Dan untuk bermain game sekarang juga membutuhkan RAM yang di atas 4 GB ya, minimal 4 GB sebenarnya, tapi untuk nyamannya kita pakai RAM 8 GB. Oke, lanjut untuk pemilihan VGA. Ya, sebenarnya saya agak bingung karena kita kan saya tadi kan menyarankan untuk gaming di 1080p juga ya. Untuk sebenarnya kalau untuk 768p saya nggak bingung-bingung, tapi untuk 1080p saya memilih AMD Radeon R7 260X. Ini dari vendor Digital Alliance. Mengapa saya pilih yang ini? Karena saya
melihat di harga 1,5 juta itu dari kubu sebelah atau graphics Nvidia, dia punya GTX 750, tapi dengan harga 1,5, dia VRAM-nya hanya 1 GB saja. VRAM-nya hanya 1 GB. Nah, untuk gaming yang agak berat di 1080p dia butuh VRAM yang agak besar sebenarnya. Jadi di rank harga 1,5 itu yang 2 GB, itu adalah R7 260X, dan performanya R7 260X ini di atasnya GTX 750. Jadi dia di atas GTX 750 dan di bawahnya GTX 750 Ti dengan harga yang sekarang sekitar 2 juta. Dan dari vendor Digital Island ini adalah salah satu Radeon R7 260X yang paling murah yang ada di pasaran Indonesia. Jadi menarik sekali. Untuk vendor yang lain mungkin ada di kisaran 17 atau 18 juta. Oke, kita lanjut ke pemilihan casing. Sebenarnya casing ini lebih subjektif sekali ya untuk para perakit PC, karena ini sudah masuk tampilan sebenarnya. Tapi saya memilih PowerLogic Armageddon Nanotron T1X ini dengan ada alasan juga sih. Yang pertama, dengan harga 200 ribuan dia sudah casingnya sudah dicat warna hitam, jadi tidak terkesan murahan, bukan warna yang silver itu. Sebenarnya komponennya juga sama saja sih dari Seng, cuma ini sudah dicat warna hitam, jadi tidak terkesan murahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah support front panel USB 3. Menarik sekali, di harga 200 ribuan ada casing yang support USB 3. Tapi dari kelebihan-kelebihan itu dia punya kekurangan sebenarnya. Yang pertama adalah dia tidak support DVD slot. Tapi buat saya DVD RW sekarang mungkin tidak terlalu penting ya, apalagi buat gaming, karena game-game sekarang kan ukurannya sangat besar sekali. Kalau kita install dari DVD mungkin bisa 4 atau 8 keping. Jadi mungkin lebih baik kita ambil dari internet atau dari harddisk eksternal punya teman-teman. Dan satu lagi tambahan, karena ASRock H81 MVG4 ini form faktornya micro ATX, jadi kita tidak perlu casing yang terlalu besar. PowerLogic Armageddon Nanotron ini sudah cukup untuk menampung semua komponen-komponen yang ada di list saya ini, sudah cukup. Tapi kalau Anda ingin memasukkan DVD RW slot, mungkin casing semacam Dasumba DE200 series mungkin bisa jadi alternatif, karena sudah mendukung DVD RW slot. Feel free to choice ya untuk casing ini, karena lebih subjektif sifat. Nah, untuk selanjutnya adalah power supply. Untuk pemilihan power supply ini saya merekomendasikan FSP Hexa plus H2 400 watt. Kenapa saya pilih ini? Karena dia salah satu power supply yang kualitasnya bagus. FSP kita tahu itu pemain lama sekali di lini power supply. Dia punya produk FSP Hexa plus 400 watt dan dia sudah bersertifikasi 80 plus, walaupun belum sampai bronze, dan harganya itu yang sangat menarik, di bawah 500.000 dengan kualitas yang cukup bagus. Sebenarnya
ada yang lebih bagus lagi tapi harganya terpaut jauh ya, antar di sekitar 800 atau 700-an. Jadi tapi karena kita pakai Core i3, kita pakai VGA R7260X, saya kira power supply 400 watt sudah cukup, karena untuk load gaming mungkin cuma ada di kisaran 200 watt kurang lebih untuk gaming. Saya kira cuma segitu saja. Jadi power supply 400 watt dari FSP ini sudah sangat cukup untuk mensuplai daya dari kebutuhan daya dari komponen-komponen CPU yang saya bagikan ini. Dan untuk selanjutnya, untuk keyboard, saya kira ini juga subjektif, karena saya masukkan saja yang standar. Ada paketan keyboard dan USB dari Genius. Mungkin Anda bisa pilih yang lain juga, bebas. Dan untuk totalnya, dari total budget saya ini, saya bilang tadi sekitar 6 juta ya, ini total budgetnya 5.800.000. dan ini harga hari Selasa 10 Maret 2015. Itu beberapa hari ke depan mungkin harganya berubah tergantung kurs dolar. Ini simulasi dari salah satu simulasi online di situs toko yang ada di Mangga 2 Jakarta. Itu setiap hari dia update sesuai dengan kurs dolar harganya, jadi bisa turun bisa naik. Nah, untuk sisa budget saya kalau ada sisa budget, saya rekomendasikan untuk membeli stabilizer untuk menjaga agar voltase dari listrik PLN itu bisa stabil, biar komponen durabilitas dari komponen yang ada di list saya ini, komponen yang ada di dalam CPU itu bisa lebih baik, karena naik turunnya tegangan listrik itu sangat mempengaruhi. Bisa-bisa kadang sampai restart. Kalau nggak pakai stabilizer, ketika listrik turun itu bisa restart, atau bahkan bisa merusakkan komponen yang di dalamnya. Jadi untuk jaga-jaga, kalau ini ada dana sekitar 200.000 buat di stabilizer ya, yang biasa saja nggak apa-apa, yang penting stabilizer ya, punya sekeringangan. Terus kalau Anda punya dana berlebih lebih dari 6 juta, mungkin bisa beli UPS sekalian, karena UPS ini untuk menjaga agar misi yang kita jalankan nanti jangan sampai mati mendadak ya, karena mati mendadak itu juga akan mempengaruhi kesehatan dari komponen-komponen, terutama dari harddisk ya. Kalau dia mati mendadak itu biasanya banyak trouble-nya nanti ke depannya, tapi nggak langsung rusak atau gimana. Tapi untuk jaga-jaga, untuk durabilitas, yang saya rekomendasikan dengan sisa budget ini stabilizer. Untuk yang punya dana berlebih mungkin bisa beli UPS, itu saja ya. Mungkin dari situ penjelasannya. Saya jelaskan lagi yang tadi, kenapa saya memilih prosesor dari Intel, kenapa saya tidak memilih AMD. Di rank harga yang sama itu ada prosesor AMD FX 6300 dengan harga yang kurang lebih sama dengan Core i3 Haswell ini ya. FX 6300 itu performanya di atas Core i3 4130 untuk gaming ya, khusus untuk gaming saja. Dia performanya bukan untuk gaming ya, untuk multitasking juga, untuk render itu performanya lebih tinggi FX 6300. Tapi kenapa saya pilih Core i3? Karena ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan di sini. Dari sisi prosesornya mungkin lebih tinggi yang FX 6300, tapi dengan perbandingan TDP-nya bisa dilihat, TDP Core i3 4130 itu 54 watt, sedangkan TDP dari FX 6300 itu 95 watt, hampir 80%, hampir 80-90% lebih tinggi dari Core i3 ya. Dengan TDP sebesar itu, maka dia membutuhkan daya
yang lebih besar dari Core i3. Nah, di sini nanti akan berpengaruh pada pemilihan motherboard. Sebenarnya motherboard untuk FX 6300 yang bersoket AM3 Plus itu punya beberapa chipset ya. Chipset yang paling murah 760, tapi saya tidak bisa merekomendasikan FX 6300 ini dipasangkan ke motherboard berchipset AMD 760, karena komponen-komponen yang ada di dalamnya, terutama MOSFET-nya ini yang bertugas sebagai suplai daya dari ke prosesornya, nanti akan keberatan. Jadi untuk FX 6300 dengan harga yang sama dengan Core i3, kita butuh motherboard yang lebih mahal dari motherboard yang dibutuhkan Core i3. Motherboard untuk FX 6300 ini minimal berchipset 970 FX 970 yang harganya paling murah itu sekitar 1.050.000. Sedangkan untuk pemilihan motherboard Core i3 tadi Astrok 81 MVG4 itu harganya sekitar 650. Jadi terpaut 400.000. Ketika kita memilih prosesor dan motherboardnya, harganya lebih tinggi yang FX 6300 berkisar 400.000. Itu sebuah rank harga yang terpaut tinggi untuk budget yang saya sarankan. Jadi saya memilih Core i3 saja, karena dengan Core i3 kita bisa memilih motherboard yang murah dan tidak berpengaruh terhadap durabilitas dari motherboard. Soalnya karena TDP-nya Core i3 ini sangat rendah, jadi MOSFET yang dari motherboard yang murah tersebut tidak akan terlalu terbebani oleh pengguna daya yang dibutuhkan oleh Core i3. Dan itu yang alasan pertama. Untuk yang kedua, pendingin bawaan dari Core i3 ini sudah cukup untuk mendinginkan prosesornya. Kalau untuk yang FX 6300 dengan TDP 95 watt, dia pendingin bawaannya kurang bagus. Jadi kita butuh pendingin tambahan, yaitu dari third party yang harganya mulai untuk FX 6300 saya kira paling murah itu mulai dari rank 200 ribuan sampai 400 ribu ya. Jadi kita punya perbedaan harga dari motherboard 400 ribu, dan kebutuhan untuk mendinginkan FX 6300 ini budget HSF-nya juga 200 sampai 400 ribu. Jadi perbedaannya antara 600 sampai 800 ribu, dan itu sangat besar sekali untuk rig atau rakitan dengan budget 6 juta. Itu 600 sampai 800 ribu itu kan lumayan besar. Jadi saya pilih Core i3 saja. Itu ya, itu dari saya. Mungkin ada yang bertanya, ada yang menyanggah atau memberikan tips yang lebih bagus dari saya, bisa di komen di bawah. Dan jangan lupa kalau Anda suka dengan tips dari saya ini, mungkin Anda bisa subscribe ke channel saya atau like video saya ini. Atau untuk Anda yang tidak suka atau saya sok tahu atau gimana, saya sebenarnya membuat video ini untuk mereka-mereka yang kurang tahu atau yang ingin merakit PC gaming dengan budget yang minim dan bisa digunakan nyaman untuk gaming beresolusi Full HD ataupun 768p ya. Untuk mereka yang kurang tahu tentang komponen CPU. Kalau untuk mereka yang tahu, mungkin saran dari saya ini terlalu mainstream atau terlalu biasa lah ya. Anda bisa ngasih saran di bawah di komen, sehingga kita kedepannya nanti kita akan membuat PC rakitan dengan budget di ring berapa juta kedepannya, tidak hanya di ring 6 juta. Tentu saja
dengan tujuannya untuk mendapatkan price performance yang paling maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.